Selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, dimohon kesediaannya untuk Pak Kiai dan juga para jamaah untuk senantiasa kita mengirimkan suratul Fatihah. Kita khususkan Al-Fatihah tersebut untuk para donatur, para jamaah yang telah memberikan sebagian rezekinya, yang mana untuk keberlangsungan acara-acara di Musala Darussalam ini, semoga apa yang telah ibu bapak berikan senantiasa Allah berkahi dan Allah lipat gandakan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon izin nanti saya mewakili pengurus daripada pengurus Maulid Nabi dan juga pengurus Musala Darussalam untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Maulid Nabi. Insya Allah nanti akan saya laporkan dan akan saya perlihatkan sisa apa uangnya, penggunaan uangnya yang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang nanti akan saya sampaikan di akhir agenda hari ini. Demikianlah informasi-informasi tersebut. Marilah kita dengarkan ilmu yang sangat bermanfaat yang akan disampaikan guru kita kepada Bapak Ki Haji Zainal Arifin Basri, Majelis Agama. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir
ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Darussalam beserta jajaran kepengurusannya, sesepuh kita Bapak Jumalim, Bapak Dikasiru, dan yang lain-lainnya, jamaah Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang istiqomah, yang niatnya ngaji, saya doakan mudah-mudahan tambah berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita. Saya akan lanjutkan membaca Kitabul Wadul Nasihin ini, yang mana kemarin kita sudah membahas itu tentang mahabbah, bahasan masih mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas, diceritakan dari Ibnu Abbas, anin Nabiyyi, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah qala, itu bersabda. Siapa Rasulullah? Sabdanya Rasulullah begini: man tamassaka bi sunnati inda fasati ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Man tamassaka, man siapa saja orangnya, tamassaka yang berpegang teguh, bisunnati dengan sunnahku, kata Rasul. Orang yang mau berpegang teguh sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sunnah itu apa? Sunnah ini bisa diartikan ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Sunnah ini adalah sesuatu yang bersumber dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, dan pernyataan. Jadi ucapan, perbuatan, pernyataan yang keluar dari kanjeng Nabi Muhammad itu namanya sunnah. Nah, sunnah ini untuk dijadikan pegangan, untuk dijadikan dasar, ya, untuk dijadikan sebuah prinsip. Karena sunnah ini adalah isinya tentang hukum-hukum syariat, ya, tentang hukum-hukum syariat. Maka kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencontoh, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Karena ini sudah jaminan, ya, sunnahnya kanjeng Nabi sudah jaminan. Jaminan apa? Jaminan pasti benarnya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Ya, lakon ada lam sama kon. Ini kalau diartikan ini, ya, kalau diartikan benar-benar lakon ini sungguh benar-benar ada lakum pada kalian fi Rasulullah, dalam Rasulullah ini ada namanya uswatun hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik, panutan-panutan yang baik. Kenapa kita harus dikasih contoh? Supaya benar ibadahnya. Kalau nggak ada contohnya kita yang nggak ngerti ibadah. Jadi jangan ngarang, jangan ngasal, jangan bikin aturan sendiri. Ya, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat yang benar, bagaimana haji yang benar, bagaimana ibadah-ibadah yang lain yang benar. Ini kalau nggak dicontohkan kita nggak ngerti. Maka perlu yang namanya uswah, perlu yang namanya contoh. Nah, kadang-kadang kita ini bikin aturan sendiri, ya kan? Oh, udah dicontohkan guru-gurunya seperti itu, bikin aturan sendiri. Lah, yang dilakukan guru-guru itu ya dari gurunya lagi dari gurunya lagi, sampai nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka figur contoh ini penting. Jangan asal-asal, terutama dalam hal ibadah. Ya, terutama dalam hal apa? Ibadah. Ini harus jelas, jangan ngarang, jangan asal-asalan. Nih, maka kata Rasul, man tamassaka bi sunnati, siapa yang mau berpegang teguh kepada sunnahku. Ya, berpegang teguh itu ya ucapan kita, perbuatan kita, pernyataan kita. Ya, kita harus arahkan, kita samakan dengan apa yang diperintahkan Rasulullah dalam berkata-kata selalu berhati-hati. Ya, kita harus ikut berhati-hati. Jangan asal ngomong aja. Ya, Rasulullah berkata, hati-hati banget, jaga lisan, hati-hati banget. Ya, bukan kok asal sembarangan ngomong. Ya, kadang-kadang kita kalau udah ngobrol berubah kebablasan, ngomongnya kemana-mana. Ya nggak Bu? Kalau pas lagi ngobrolnya kebablasan kemana? Pertama Pak enak, nanya gimana kabar, enak pertanyaan-nanyanya begitu, ya kan? Kemarin kemana, enak, giliran dapat 5 menit 10 menit, udah mulai anu terus saja, nggak terasa ngomongin orang sampai setengah jam, nggak terasa kadang-kadang sampai 1 jam, ya. Nah, ini kan namanya kita lupa kalau kita punya panutan. Kita lupa kalau kita ini punya figur, punya sosok seseorang yang harus kita ikuti. Ya, Rasulullah itu nggak pernah namanya ngomong itu kok nyakitin artinya temannya, menyakitin orang lain, mulutnya dipanggil untuk menfitnah orang, untuk ngomongin kejelekan orang, nggak pernah. Hati-hati dalam berbicara. Kalau bicaranya hati-hati, otomatis perbuatannya, perilakunya ya hati. Otomatis itu orang kalau udah jaga lisan, pasti perbuatannya ya hati-hati. Lah ini kan kita kan sudah ya mohon maaf udah lama melakukan ibadah dari kecil sampai tua, tapi lesannya ya kemana-mana, apalagi perbuatannya. Kalau perbuatannya kemana-mana, ya sikapnya ya jelas gak bagus. Makanya sikap ini kan final gitu.
Ya, sikap ini final. Nah, sikap ini ibaratnya ini adalah inti, ya, inti. Contoh, kita tahu hukum sholat itu wajib, ya. Setelah kita tahu hukum sholat wajib, kita lakukan itu sholat. Sholat yang kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan sholat, maka intinya sholat itu ya nanti akan melahirkan sebuah sikap yang baik. Ya, ini kalau bahasa tasawufnya itu tingkatannya ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Ya, hakikat. Syariat itu hukum. Ya, hukumnya sholat, hukumnya puasa, hukumnya apa? Hukumnya haji, hukumnya berbakti sama orang tua. Hukumnya dibahas dalam syariat itu hukumnya wajib. Nah, pelaksanaannya itu namanya thariqah, sholat, puasa, zakat. Itu pada hakikatnya ya kita sudah thariqah ini. Melakukan sholat, melakukan zakat kan setiap hari itu. Thariqah itu jalan. Ya, melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, melakukan haji. Ya, sebenarnya kita sudah thariqah. Nah, kalau thariqah kita akan mendapatkan hakikat. Ya. Hakikat ini adalah intinya. Dan setelah kita itu mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah, berarti kita akan mendapatkan intinya. Nah, pertanyaannya kenapa kita kadang-kadang nggak ketemu dengan intinya? Ya karena pelaksanaannya belum pas, pelaksanaannya belum benar, sehingga kadang-kadang sholat itu merasa berat, puasa merasa berat, ya, zikir merasa berat, kan gitu kan? Kenapa? Karena ya tadi itu kita ini nggak ketemu dengan hakikat. Tapi kalau sudah ketemu hakikat, sholat jaringan, enak, nikmat, gitu. Zikir ya nikmat kalau udah ketemu. Nah, kapan kita ketemu seperti itu? Ya kalau kita ini sudah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, man tamassaka bi sunnati inda fasati ummati. Ketika rusaknya umatku, ketika dalam kerusakan umatnya Rasulullah, kok masih ada orang yang berpegang teguh sunnah-sunnah Rasulullah. Seperti zaman akhir seperti ini, keadaan gak karu-karuan, ya, kita ini dibenturkan kemana-mana, ya, kita sikap kita bagaimana supaya kita selamat, kita tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam keadaan rusaknya umatnya Rasulullah. Karena di zaman akhir ini ya semakin kesini godaan semakin besar, tantangan semakin besar. Ini baru zamannya kita, belum nanti zamannya anak-anak kita, belum zamannya cucu-cucu kita. Maka harus kita bekali anak kita, cucu-cucu kita ini dengan mengenal sunnah-sunnah Rasulullah. Karena yang seperti inilah yang bisa menyelamatkan generasi kita. Ya, lah sekarang ini kan kadang-kadang ini kan yang digenjot itu bukan mengenalkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, dengan dasar apa? Kemajuan teknologi, modernisasi, terus macam-macam lah. Sehingga anak kalau nggak ngerti tentang teknologi ketinggalan zaman, anak nggak ngerti bahasa Inggris ketinggalan zaman, nggak bakalan ngerti apa-apa. Quran nggak pernah diperhatikan, ya kan? Ngaji Quran aja seenaknya sendiri, biar kursus bahasa Inggris dibela-belain sampai mati. Kan kebalikan kadang-kadang itu. Bukannya kita, bukan saya melarang untuk kursus bahasa Inggris, enggak. Ya tetap itu perlu dipelajari. Maksudnya apa? Kalau yang seperti itu aja kita serius, apalagi yang untuk urusan akhirat harus lebih serius. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Harus lebih serius itu untuk akhirat.
Jangan kau urusan dunia serius banget, urusan akhirat seenaknya sendiri. Kalau ditanya, wah itu kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kok seenaknya sendiri. Ya, kadang kan pemahaman lillahi ta'ala banyak yang salah. Lillahi ta'ala itu kan artinya untuk Allah, hanya untuk Allah. Lah untuk Allah kok seenaknya sendiri. Sholat mentang-mentang lillahi ta'ala seenaknya sendiri. Ya, sedekah lillahi ta'ala ngasihnya 2.000. Untuk Allah kok 2.000. Giliran nyawer biduan 50.000. Itu kan bedanya jauh banget gitu loh. Ya bedanya jauh banget. Mesti dibalik lah. Kalau untuk begitu berada 50.000, nah untuk yang sifatnya agama ya harus di atas itu. Jangan malah dibalik. Lah pengen dapat berkah dari mana kalau model begini ini? Wah urusan agama, urusan Allah kalah dengan urusan yang lain. Mau dapat berkah dari mana? Gak bakal dapat berkah. Gitu loh. Ya. Nah, ini harus dipraktekkan. Nah, ketika masih ada orang yang memegang sunnah Rasulullah, mengikuti aturan-aturan Rasulullah di akhir zaman seperti ini, di dalam keadaan rusaknya umatnya Kanjeng Nabi seperti ini, apa yang akan dia dapatkan? Kata Rasul, falahu ajru mi'ati syahidin. Orang seperti itu akan dapat pahala seperti pahalanya orang 100 mati syahid. Alhamdulillah. Kenapa kok pahalanya sebesar itu? Ya karena memang ini jihad. Mempertahankan sunnah di akhir zaman seperti ini termasuk jihad. Jadi jihad itu gak perlu kuat-kuat, marah-marah, teriak-teriak di pinggir jalan, gak perlu seperti itu. Ya kita di rumah ini masih bisa bertahan dengan aturan-aturan Rasulullah, memegang teguh sunnah Rasulullah. Ini kita sudah dikatakan jihad. Contoh ya nggak usah jauh-jauh. Seperti pagi ini kita masih duduk di sini mau ngaji seperti ini, sementara yang lainnya yang ngorok, yang lainnya mah kemana-mana mementingkan urusan dunia. Nah kita di sini termasuk jihad. Maka jihad itu kan sebenarnya gak susah kan. Sholat jamaah jihad. Kenapa? Melawan godaan setan. Apalagi subuh. Oh, jihadnya besar banget. Ya, dibalik orang sudah dikasih kesehatan, dikasih duit banyak, dikasih rezeki lancar, kok gak mau sholat? Itu bukan jihad, namanya jahat banget. Udah dikasih sehat, sudah duitnya ada, rezekinya lancar, ngakunya Islam, kok gak mau sholat? Namanya jahat, bukan jihad. Jahat pakai banget orang begitu pula. Udah jahat pakai banget, nggak tahu malu lah. Ngakunya sholatnya nggak mau. Sementara minta rezeki lancar dikasih rezeki, ya kan? Minta sehat dikasih sehat. Minta cita-citanya apa diturutin semuanya. Kok masih gak ingat sama Allah, gak mau melakukan perintah Allah? Itu namanya apa? Jahat, bukan jihad. Tetapi bagi jamaah yang pagi ini sudah duduk di sini, sudah berusaha melawan hawa nafsu, melawan kemalasan, melawan godaan setan, ini pantas kalau kita dikasih pahalanya seperti orang yang mati syahid. Karena orang mati syahid ini adalah orang yang jihad fi sabilillah, menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi jangan jadi orang jahat, Pak.
Orang jahat itu tidak yang tukang malak-malak orang bijak. Enggak hanya itu. Itu mah jahat kecil masih itu. Orang yang suka mukulin orang, ngaplokin orang di jalan itu bukan jahatnya masih kecil. Jahat yang besar adalah orang yang dikasih kenikmatan Allah tetapi dia tidak ingat sama, itu namanya terlalu. Jahatnya sudah keterlaluan. Gitu ya. Jadi kalau kita lagi malas sholat, tidak dimarahin sekali, kamu jangan jadi orang jahat gitu. Kamu jangan jahat sih, udah dikasih sehat, udah dikasih nikmat, dikasih rezeki, kok kamu jahat banget ya, sholat aja males, ngaji aja males, ya, sedekah males, ya, yang lain-lainnya males, padahal itu perintah Allah. Pantas gak Allah memerintah kita? Pantas, karena kita sering minta kepada Allah. Lalu kita punya anak buah, punya karyawan aja sering diperintah loh. Baru hanya kasih gajian, ya kan? Padahal apa? Kerja dia udah kerjanya sudah benar. Lalu kita perintah. Itu aja urusan sama sesama manusia, apalagi sama Allah. Kalau Allah memerintah kita sholat, memerintah kita puasa, memerintah kita berbakti sama orang tua, itu ya sangat-sangat pantas. Kenapa? Karena Allah sudah mencukupi kita semuanya, segala-galanya, kesehatan, ekonomi, yang lainnya dicukupi Allah, maka kita pantas kalau kita ini mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. An Zaid bin Tolha, dari Zaid bin Tolha, an abihi, dari bapaknya Zaid, an jaddihi, dari kakeknya Zaid, an Nabi, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Sabdanya Rasul, inna dina bada'a ghoriban. Inna dina, sesungguhnya agama, bada'a itu lahir atau muncul, ghoriban dalam keadaan asing. Jadi agama datang itu dulu dalam keadaan asing. Kenapa dikatakan asing? Karena tidak sama dengan keadaan yang disukai orang pada waktu itu, ya, sehingga tampil beda. Contoh yang pada zamannya kanjeng Nabi aja, kanjeng Nabi itu diutus Allah kan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus Allah ini untuk menyempurnakan akhlak. Kan begitu. Nah pada waktu itu tentunya keadaannya ya nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi datang itu, orang itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa dikatakan zaman kebodohan? Karena pada waktu itu secara logika, secara nalar nggak masuk akal. Contohnya kayak apa? Orang menyembah berhala. Berhala itu kan patung yang dibikin manusia. Nah, kok setelah dibikin manusia kok malah dipuja-puja. Secara nalar, secara otak ya nggak masuk. Namanya patung kok berhala kok disembah. Ya nggak masuk secara logika. Ya, maka dikatakan zaman jahiliyah, ya, bodoh pakai banget gitu loh, ya, bodoh pakai banget. Kalau zaman bahasanya sekarang, anak-anak sekarang ini, kalau jadi orang bodoh itu jangan yang terstruktur. Bodoh itu jangan yang terstruktur. Bodoh itu jangan istiqomah gitu. Bodoh terus nggak ada perubahannya. Maka Rasulullah
diutus di tengah-tengah umatnya itu untuk merubah keadaan seperti itu yang asalnya bodoh jadi ngerti. Salah kamu itu kalau nyembah begitu salah. Yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh ya. Di agama lahir itu memang dalam keadaan gharib, dalam keadaan apa? Asing. Ya nggak ada bedanya kayak sekarang ini misalnya. Ya ada seorang ustadz, ada seorang kiai, seorang dai ya datang di satu tempat itu mungkin ya masih belum ada musola, masih belum ada masjid, belum ada tempat ibadah, orangnya sukanya hanya berpoya-poya, ya kan? Tiba-tiba datanglah seorang dai, seorang ustadz, dan itu langsung dimasukin, ya asing nggak ustadz di situ, Pak sholat, Pak ngaji, asing nggak? Asing, tiap hari memang dia nggak pernah ngaji, nggak pernah tiba-tiba kalau diperintah untuk ngaji, diperintah untuk sholat. Nah, akhirnya kan butuh waktu gitu. Ya, tidak kayak simsalabim abrakadabra. Ustaz masuk langsung insaf semua. Belum tentu. Wong Kanjeng Nabi aja butuh waktu 23 tahun tuh. Ya, Rasulullah itu butuh waktu berapa? 23 tahun. Quran itu orangnya 23 tahun itu, dari umur 40 sampai 63, 23 tahun. Nah kita kadang-kadang ngajak tetangga kita, ngajak teman kita, baru sekali dua kali aja udah bosan. Bodo amat lah diajak ngaji kamu yaudah. Kayak frustasi aja kita. Ya kita nggak boleh begitu. Yang ngajak terus saja diajak. Ngaji Nabi sampai 23 tahun itu Kanjeng Nabi, apalagi kita ya. Misalnya kalau kita tuh sampai 25 tahun sampai 30 tahun ngajak orang kok belum mau ya nggak apa-apa, memang itu kewajiban kita hanya mengajak, bukan memaksa tuh ya. Kanjeng Nabi itu 23 tahun Pak. Jadi kalau misalnya kok si kita ngadain pengajian seperti ini baru 5 tahun 10 tahun ya jangan bangga dulu ngaji Nabi 23 tahun. Misalnya kok belum ada keberhasilan ya nggak usah putus asa, baru 5 tahun, baru 10 tahun, terus 10 tahun ngaji Nabi sampai 23 tahun gitu loh. Yang penting sebagai orang yang beriman tetap kita punya tugas untuk selalu mengajak kebaikan. Kemudian wasayarji'u ghariban, agama nanti juga akan kembali dalam keadaan asing. Dari sesuatu yang asing nanti baliknya juga asing. Kenapa? Ya karena nanti kalau sudah terakhir nanti suksesnya itu bisa merubah keadaan-keadaan yang tidak seperti biasanya. Asalnya menyembah berhala itu umum, ya sekarang setelah sadar ya pada nyembah Allah, hilang itu berhalanya, jadi asik lagi itu. Nah maka orang yang bisa membawa agama seperti itu, kata Rasul, fatuba lil gharib, fatuba lil ghurabai, fatuba maka beruntung banget, untung banget lil ghuraba bagi orang-orang yang membawa keasingan itu. Lah siapa ghuraba itu? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasa min ba'di min sunnati. Yang dikatakan ghuraba, orang-orang asing itu adalah orang yang berbuat baik terhadap sesuatu yang sudah dirusak oleh manusia setelah saya, dari sunnah-sunnahku, kata Rasul. Jadi generasi setelah Rasul ini nanti otomatis prosentasinya, kualitasnya tidak sama
dengan generasi ketika masih bersama Rasulullah. Itu udah biasa. Ya, jadi generasi-generasi makin ke sini kualitasnya, prosentasinya mesti semakin turun. Ya. Nah, zaman Rasulullah ya beda. Karena apa? Karena zaman Rasulullah sahabat setiap ada masalah langsung nanyanya kepada Rasulullah. Rasulullah wafat, ganti generasi sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tapi ini kalau nanya, kalau ada masalah nanya sama sahabat. Kebetulan sahabat ini kan masih tahu sunnah-sunnah Rasulullah yang pas. Maka tabi'in ini, generasi ini masih beruntung karena masih bisa nanya dengan sahabat. Tapi kualitasnya tetap jelas beda antara tabi'in dengan sahabat. Tabi'in adalah orang yang mengikuti sahabat. Tabi'in orang yang mengikuti sahabat tadi, generasi selanjutnya ini juga kualitasnya juga berbeda lagi. Sampai sekarang ini ya alhamdulillah kalau disuruh mengikuti uswatun hasanahnya Rasulullah 100% ya nggak mungkin. Ya kita bisa 5% aja alhamdulillah. Ya nggak bisa 5% ya 1% ya masih mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya alhamdulillah masih bisa mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya nggak masalah walaupun 1%. Yang penting jangan sama sekali babar belas nggak ngikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai nggak ngikuti. Ya tadi itu jaga lisan, ya jaga lisan. Nah, misalnya kita kok sehari itu kok bisa jaga lisannya hanya 5 menit, 10 menit, ya atau 1 jam, ya udah alhamdulillah. Namanya kita generasi terakhir. Ya, yang penting kita sudah berusaha. Jangan kok pura-pura lupa. Udah ngerti kalau itu nggak baik, pura-pura lupa, ngomongnya masih kemana-mana, ya kan, gerakannya masih ngaco kemana-mana, sikapnya nggak karu-karuan. Nah ini kok ngaku umatnya Kanjeng Nabi. Nah ini kan malu itu. Yang penting kita tuh masih punya malu. Nggak sholat malu, nggak ngaji malu, nggak puasa malu, nggak jamaah malu, nggak kuat sedekah malu. Itu loh. Yang penting kita punya rasa malu walaupun kita belum mampu gitu loh. Wah saya malu gak jamaah. Kenapa? Oh, saya tadi itu sibuk. Ya kan? Ya penting malu aja. Nggak sholat malu, nggak puasa malu. Ini kadang-kadang orang malah nantang-nantang. Udah ngerti Ramadan nggak puasa, ngopi pinggir jalan. Lah itu maluku di mana? Maluku di mana? Maluku di sono jauh. Maluku di mana? Udah ngerti puasa Ramadan, enggak puasa, ngopinya di pinggir jalan, ngakunya Islam. Ditegur temannya, kenapa enggak puasa? Loh saya akan menggoda orang yang puasa. Kuat ya imannya? Wah geblok namanya itu. Namanya geblok orang seperti itu. Nggak usah diikuti. Ya, itu. Jadi orang-orang yang dikatakan berubah itu adalah orang yang masih bisa memperbaiki sesuatu yang dirusak manusia atau memperbaiki kebobrokan moral manusia ya setelah tidak adanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang bisa kita lakukan ya. Kayak sekarang ini kita lagi dibenturkan antara kiai sama habib. Dan kita lakukan yang benar apa? Kita lakukan yang benar. Jangan ikut-ikutan blok sana, blok sini. Itu namanya kita nggak ngerti. Nggak usah blok sana, blok sini. Ya. Kembali pada sunnah. Sunnahnya apa? Aturannya apa? Aturannya Allah dalam Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah
orang yang dekat sama Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka, kalau secara lisannya, perilakunya, pernyataan sikapnya kok baik, bisa dijadikan contoh, ya kita ikuti siapapun dia. Kita nggak usah ribut ini tuh, nggak usah. Siapapun dia, kalau omongannya, perbuatannya, sikapnya kok bisa menunjukkan akhlak Rasulullah, ya kita ikuti. Ini kadang-kadang udah ya ngakunya tokoh, omongannya kemana-mana, ya kan, perilakunya kemana-mana, sikapnya nggak jelas. Nah begini ya gak usah diikuti. Walaupun dia itu tokoh itu kan ya hanya sebutan aja. Tapi kalau isinya gak ada, ya gak usah diikuti. Tuh, jadi itu disebut hurufah. Orang yang bertahan melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan seperti ini, alhamdulillah ya, kita bertahan istiqomah. Ini termasuk orang asing. Ya, saya katakan asing karena satu RT, satu RW ini misalnya ada 500 orang, yang datang di sini hanya 50 orang. Berarti yang 450 itu umum, yang 50 orang khusus itu namanya asing, Pak. Ya kan? Orang enak tidur malah kita bangun. Asing namanya kita. Ya, orang kok udah malah lari-lari ke sana, kita malah ngaji. Ya, namanya kita asing. Kita tampil beda, tetapi jangan khawatir, orang yang tampil beda pasti akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Yang berbeda itu pasti, Pak. Ya, orang yang berani tampil beda pasti akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Orang nongkrong, yang satunya kerjanya rajin, hasilnya sama nggak? Ya enggak, pasti beda. Yang rajin kerja pasti dapat hasil yang lebih baik. Insya Allah kita seperti itu. Kita tampil beda, orang kemana-mana kesana-sana, kita duduk di sini, insya Allah tampil beda kita ada manfaat, maslahat yang membawa keselamatan kita dunia akhir. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ini satu lagi dikit lagi. Qala Muqatil, berkata siapa Muqatil, asratu minal hayawanat, ada 10 hewan yang yadkhulunal jannah, yang masuk surga. Ada 10 hewan yang masuk surga ya. Hewan aja bisa masuk surga, itu hewan aja pengen masuk surga. Kita ini sebagai manusia pengen masuk surga enggak? Kalau hewan aja masuk surga, masuk manusia di neraka. Itu kan jahat banget ya. Jahat pakai banget itu. Hewan aja bisa masuk surga, apalagi manusia. Nah 10 hewan ini apa? Ini saya bacakan supaya ngerti. 10 hewan yang masuk surga itu, yang pertama adalah ajlu Ibrahim. Yang pertama adalah pedetnya Ibrahim. Pedet itu apa? Sapi kecil, anak sapi. Ya, pedetnya siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ini. Yang kedua wakafsu Ismail. Yang kedua kambingnya Nabi Ismail. Karena pada waktu Nabi Ismail ya diuji sama Allah untuk disembelih dijadikan korban, Allah kirim namanya kambing kapsu, kambing gibas yang besar. Nah, ini kambingnya Nabi Ismail yang dikirim dan disembelih pada waktu itu ya, ini nanti akan masuk surga karena menyelamatkan Nabi Ismail, kan gitu. Kata kambing, saya aja yang dipotong, saya aja yang dibunuh. Akhirnya ya pengorbanan kambing gibasnya Nabi Ismail itulah nanti akan dapat balasan
Allah, masuk surganya Allah. Yang ketiga, ada yang ketiga wanaqatu sholih. Yang ketiga adalah ontanya Nabi Sholih. Ya, ontanya Nabi Sholih yang menemani kemana-mana. Ya, kemana-mana dulu belum ada BMW, belum ada Alphard, belum ada Mazda, belum ada Mercy, adanya baru onta. Nabi juga naik onta sudah sangat di bawah. Ya, kalau sekarang naiknya kalau belum naik Alphard, belum naik apa? Ya, mobil-mobil mewah begitu ya, wah kayaknya wibawanya masih kurang. Dulu mah naiknya cukup onta. Nah, karena ini onta mengantar Nabi Soleh kemana-mana, maka ini ontanya Nabi Soleh ini dikasih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat wahutu Yunus. Yang keempat ikannya Nabi Yunus. Ya, yang menyelamatkan Nabi Yunus itu ketika di laut, ya, ini dibawa ikan, ya, dibawa ikan sehingga Nabi Yunus selamat. Nah, maka ikannya Nabi Yunus ini dikasih pahala oleh Allah, masuk surganya Allah. Yang keempat baqaratu Musa. Baqarah itu sapi betinanya Nabi Musa. Sehingga dalam Al-Qur'an ada surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ini karena ada cerita sapi betina Nabi Musa, ya, pada waktu itu ya, dipakai contoh kepada orang yang ngeyelan. Orang yang ngeyel itu disebut Bani Israel. Ngeyel, sudah dikasih tahu, ngeyel aja itu. Jadi kalau ada sekarang ada orang sudah dikasih tahu, dikasih nasihat sama kiai, kasih tahu nasihat sama ustadz masih ngeyel aja, ya, itu mungkin keturunannya Bani Israel. Ada nggak orang begitu? Ya, udah dinasihati masih ngeyel aja, ya, protes saja. Ada yang begitu? Nah, itu mungkin kalau masih ada begitu mungkin masih keturunan Bani Israel. Kan itu mungkin karena sisa-sisanya masih ada di sini, sisa-sisanya. Ya, tapi mudah-mudahan yang nggak ada. Udah diterangin dalilnya ini, hadisnya ini masih ngeyel aja. Yang kelima wahimaru Husain. Yang kelima himarnya Husain, ya, Nabi Husain. Kelima himarnya Nabi Husain. Himarnya Husain ini, himar tuh kayak kuda, ya. Himar tuh ya hewan yang kayak kuda. Ya, besarnya ya palma kuda, gedean kuda, cuma sama kambing gedean himar. Keenam wanamlatu Sulaiman. Yang keenam adalah semutnya Nabi Sulaiman. Juga masuk surga tuh, semut tadi masuk surga. Ya. Yang ketujuh wahudhudu Bilqis. Yang ketujuh burung hududnya Bilqis. Ya, karena ini memindahkan kerajaan, ya, yang diutus ini, diutus Nabi Sulaiman ini, Bilqis itu. Ya, nurut kalau Nabi Sulaiman. Yang kedelapan wakal bu ashabil kahfi. 9 ya. 9 bakal bu ashabul kahfi, anjingnya ashabul kahfi. Ya, ini jadi anjing ada yang masuk surga tapi anjingnya ashabul kahfi. Kalau anjingnya orang-orang yang sini ya nggak tahu. Anjingnya ashabul kahfi karena pada waktu itu menjaga, ya, sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun. Yang terakhir yang ke nomor 10 wa buraku Muhammadin alaihi salatu wassalam. Yang nomor 10 adalah buruknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini yang mengantarkan Rasulullah menuju Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini karena udah setengah 6 dah siang kayaknya, udah terang banget. Ini cukup di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya
Allah. Karena ada komponen yang kami sampaikan, ya mari kita, nggak ada, kita tutup dengan apa namanya doa. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Allahul Rabbunal kafi fasadnal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, istajib lana du'ana ya Allah, innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur
rahim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana, wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberkahi kita semuanya. Ya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan dihasilkan segala maksud dan tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.